Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa di dalam ibadah online saat pagi hari ini. Sebelum segala sesuatu kita lakukan, sebelum segala sesuatu kita kerjakan, kita mengutamakan kehadiran Tuhan. Kita mengundang kehadiran Tuhan karena di dalam kondisi saat ini, di dalam keadaan saat ini, kepada siapa kita ini akan mendapatkan ketenangan? Hanya di dalam Yesus ada kedamaian, ada ketenangan, ada ketenteraman. Kalau aku cari damai,
katakan bersama dia, kita tidak akan goyah, kita tidak akan mengalami ketakutan. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Katakan, bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Katakan, hanya Yesus jawaban hidupku, hanya Yesus jawaban hidupku, hanya Yesus jawaban hidupku, hanya Yesus jawaban hidupku. Bapa yang di dalam surga, saat pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Bapa, karena lawatanmu, karena pemeliharaanmu, karena perlindunganmu kepada seluruh umatmu Tuhan. Hingga pagi hari ini Tuhan, kalau kami mau memuji dan memuliakan namamu, Engkau hadir di dalam pujian kami, Engkau hadir di dalam pujian kami. Yesus yang memimpin kami dari awal sampai akhir. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat-saat sekarang ini banyak orang yang mengalami kesusahan, banyak orang yang mengalami penderitaan, kesedihan, sakit penyakit menimpa. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu memiliki hati yang gembira. Itu adalah satu obat yang paling manjur. Kita pujikan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah beringan tulang, hati yang gembira
kecuali hanya dalam. Sekali lagi katakan kecuali hanya dalam. Sama-sama sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan kita semua. Firman Tuhan sebagai perisai hidup kita. Hari itu kita akan katakan satu pujian. Engkaulah perisaiku saat badai menerpa. Hanya firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Kita pujikan pujian. Katakan sama-sama. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Katakan sama-sama. Firman-Mu di dalamku
Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, pada pagi ini kembali bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang 1 minggu yang sudah kami lewati. Pagi ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kami sudah menaikkan ucapan syukur kami lewat pujian dan penyembahan kami. Sekarang waktunya Tuhan, ganti Engkau yang berbicara kepada seluruh sidang jemaat-Mu lewat kebenaran firman-Mu yang akan sebentar hamba-Mu sampaikan. Pakai urapi hamba-Mu jadi perantara, hikmat pewahyuan-Mu Engkau sertakan. Biarlah kebenaran firman-Mu pagi ini memberkati jemaat-Mu. Firman-Mu boleh memberi kekuatan, firman-Mu boleh memberi pengharapan, firman-Mu boleh memberi nasihat dan teguran, supaya kehidupan kami boleh menggenapi rencana-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sudah menyiapkan hati kami, berbicaralah Allah Roh Kudus, kami siap untuk mendengar, kami sambut firman-Mu, demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Benyamin Pardioko, waktu dan mimbar kami berikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Allah. Oleh karena itu, saya ajak Bapak Ibu untuk menyediakan hati dan pikiran kita, supaya firman Allah yang boleh kita dengar saat ini akan memberikan kita kekuatan, penghiburan, bahkan melalui firman Allah, kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya semakin dikuatkan dan diteguhkan. Dan untuk mendasari ibadah hari ini, kita akan baca firman Tuhan di dalam surat Yakobus pasal yang pertama. Surat Yakobus Yakobus 1 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sekali lagi saya bacakan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah pada saat ini saya memberikan satu tema, yaitu bertahan dalam pencobaan. Bertahan dalam pencobaan bukan berarti menyerah dengan keadaan. Tetapi di dalamnya itu ada satu perjuangan yang sangat gigih untuk mempertahankan hidup dalam menghadapi berbagai persoalan yang sedang dihadapi. Kalau boleh saya gambarkan, bertahan dalam pencobaan itu seumpama ketika kita saat perjalanan, di tengah perjalanan tiba-tiba ada hujan yang sangat deras disertai dengan angin yang kencang. Namun saat itu dalam keadaan yang seberat apapun, dalam perjalanan itu saudara masih tetap melanjutkan perjalanan. Sekalipun itu tertatih-tatih, sekalipun itu mungkin serasa berat. Namun di dalamnya ada kegigihan untuk dapat kita menghadapinya. Demikian pula dalam kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita diperhadapkan dengan pencobaan yang sangat-sangat berat
dengan adanya pandemi COVID-19. Namun sebagai orang-orang percaya, kita semua harus tetap bertahan dalam menghadapi berbagai gelombang kehidupan. Dan saat ini kita akan belajar bersama apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap bertahan dalam pencobaan, Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya untuk kita bisa bertahan dalam pencobaan. Yang pertama, Bapak Ibu, terimalah pencobaan itu sebagai ujian imanmu. Dikatakan di situ, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yang pertama, terimalah pencobaan itu sebagai ujian imanmu. Artinya, kita harus menerima pencobaan itu dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus. Dan saya percaya tidak akan ada lagi hati yang bersungut-sungut, hati yang mungkin tidak bisa menerima kenyataan yang seperti ini, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua diperhadapkan dengan hal yang sama saat ini. Namun sebagai orang percaya, terimalah peristiwa yang terjadi saat ini sebagai ujian imanmu. Mari kita lihat di dalam 1 Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. Di situ dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah suatu kebahagiaan, terimalah hal itu sebagai ujian imanmu. Sebagaimana kita anak-anak sekolah ketika kita mau lulus, ketika kita mau naik level, tentu ada ujian-ujian tahapan yang harus kita lakukan dan kerjakan. Nah, proses yang demikian inilah seringkali saudara dan saya sebagai orang percaya tidak mampu, tidak bertahan. Padahal itu merupakan ujian iman saudara dan saya. Mari kita lihat di dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah memberikan dengan sangat jelas nasihat kepada saudara dan saya. Jikalau saat ini kita mengalami berbagai pencobaan, berbagai pergumulan hidup dan sebagainya, mungkin sekali kita kadangkala terasa tidak mampu untuk menghadapinya. Namun firman Allah supaya hal itu dihadapinya dengan hati yang bergembira. Karena Allah memiliki maksud yang luar biasa, yaitu membuktikan kemurnian imanmu, saudara. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Memang ketika kita harus menjalani kehidupan yang berat, banyak di antara kita yang tidak bisa bertahan untuk menghadapinya.
sehingga meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya. Namun janji Allah kepada kita, mereka yang tetap tahan uji, mereka akan menerima mahkota kehidupan. Artinya mereka akan menerima suatu penghargaan yang dari Allah secara khusus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Ketika kita harus menghadapi pandemi COVID-19, kita tidak tahu kapan akan berakhir. Semua tidak tahu. Dan apa yang sedang terjadi sebenarnya mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang percaya, yaitu memurnikan iman saudara kepada Tuhan. Dalam kondisi yang seperti ini, apakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Memang tidak mudah Bapak Ibu. Lebih-lebih kita adalah hamba-hamba Tuhan dalam kondisi PPKM darurat semacam ini. Dalam pelayanan sangatlah terganggu. Terutama dalam kehidupan ekonomi kita. Bukan hanya kita hamba-hamba Tuhan, namun juga semua orang-orang percaya di dalamnya mengalami hal yang sama. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui masalah yang sedang kita hadapi saat ini, mari kita sadar bahwa sebenarnya iman saudara dan saya sedang diuji oleh Tuhan. Dalam ujian ini tentu dibutuhkan perjuangan untuk menuju kita mendapatkan nilai plus. Bahkan tadi dikatakan dalam firman Tuhan, kalau iman kita benar-benar murni, maka kita akan memperoleh puji-pujian, kehormatan, kemuliaan saat Yesus datang menyatakan dirinya. Ini yang menjadi pengharapan kita, yang tentu menjadi kerinduan kita sebagai orang percaya. Setiap saudara dan saya pada akhirnya menerima mahkota kehidupan, bahkan menerima puji-pujian, kehormatan, kemuliaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah bertahan. Kalau memang saat ini kita harus menghadapi darurat PPKM ya saudara, tetaplah bertahan dalam hal ini. Karena saya percaya mereka yang tetap bertahan, mereka akan mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa bertahan dalam pencobaan? Yang kedua yaitu berdoalah. Mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-40 dan 41. Matius pasal 26. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-40 dan 41. Demikianlah firman Tuhan, Matius 26 ayat 40 dan 41. Setelah itu, ia yaitu Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Yang kedua Bapak Ibu, berdoalah. Sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika saat Yesus mau memasuki penderitaannya. Saudara. Melewati cawan
Yang saat itu dia katakan kepada para muridnya, malam ini dia sangat susah hatinya. Bahkan dia mengatakan hampir dikatakan seolah-olah seperti mau mati rasanya, saudara. Karena harus menghadapi salib, harus menghadapi cawan penderitaan, yang harus berperang, berjuang untuk mengikuti kehendak manusia atau kehendak Allah. Dalam menjalankan kehendak Allah, menjalankan karya keselamatan yang dari Allah waktu itu. Itu sebabnya ketika dia berada di Taman Getsemane, dia mengajak para murid untuk berdoa. Namun sayang para murid saat itu, ketika Yesus kembali berdoa, dia mendapati murid-muridnya sedang tidur. Hingga Tuhan Yesus menegur mereka, tidakkah sanggup engkau berdoa? Saudara yang dikasih Tuhan, hanya 1 jam dikatakan. Dan Tuhan katakan dengan sangat jelas, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, memang berdoa itu merupakan hubungan komunikasi dengan Allah. Kalau boleh saya katakan secara pribadi, ketika saya berdoa itu berarti saya menyerap kuasa ilahi hadir ada di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sehingga ada kekuatan untuk kita bisa menghadapi pencobaan. Kita bisa menghadapi seperti Yesus menghadapi salib itu. Ada kekuatan yang luar biasa ketika kita berdoa, Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu, saat-saat sekarang ini mungkin Bapak Ibu harus banyak berdoa supaya mampu bertahan dalam menghadapi pencobaan sekarang ini. Harus berdoa. Karena di dalam doa ada kuasa yang sangat besar dan sangat luar biasa. Mari kita kembali ke surat Yakobus pasal yang kelima, Bapak Ibu. Surat Yakobus pasal yang kelima ayat 17 dan 18. Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Satu contoh yang sangat jelas bagaimana kuasa doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan doa yang dilakukan oleh orang benar memiliki dampak, memiliki kuasa yang sangat besar yang tidak mungkin menjadi mungkin, Bapak Ibu. Sebagaimana Elia, manusia biasa sama seperti saudara dan saya, mengalami rasa khawatir, mengalami rasa takut. Saat itu sedang dikejar-kejar oleh Raja Ahab dan istrinya Isabel. Semua nabi-nabi Tuhan pada waktu itu dikejar-kejar dan ditangkap dan mau dibunuh. Elia sebagai manusia biasa sama dengan kita mengalami rasa khawatir, takut, saudara. Dan saat yang sangat luar biasa ketika dia berjumpa dengan Raja Ahab, ia katakan, jika tidak saya katakan, maka hujan tidak akan pernah turun. Luar biasa perkataan Elia. Dan saat hujan tiada turun 3,5 tahun di Israel, bukankah itu merupakan kesulitan yang harus dihadapi bangsa itu? Dan itu merupakan sesuatu yang membahayakan untuk kehidupan seluruh umat Tuhan. Tetapi saat itu juga Raja Ahab ketika berjumpa dengan Elia,
yang meminta supaya hujan turun. Dan Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Sekalipun yang nampak pada saat itu hanya setelapak tangan daripada awan, Bapak Ibu. Tapi setelapak awan yang sebesar tapak tangan itu menjadikan hujan yang sangat lebat. Hingga sampai Raja Ahab dikejar oleh hujan itu, saudara. Kita bisa lihat bagaimana kuasa doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan iman. Maka menghasilkan kuasa Allah, menghasilkan mujizat Allah dinyatakan dalam hidup kita. Demikian pula saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita sebagai anak-anak Tuhan, tetaplah berdoa dalam menghadapi keadaan sekarang ini. Berdoalah dengan keyakinan yang sungguh, maka di situ Tuhan menyatakan kuasanya. Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7 dikatakan dengan sangat jelas. Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Lalu di dalam Injil Markus pasal yang ke-11 Bapak Ibu. Markus pasal 11 ayat yang ke-23 dan 24. Markus pasal yang ke-11, Injil Markus pasal 11 ayat 23 dan 24 dikatakan firman Allah seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mintalah kepada Tuhan untuk tetap bisa bertahan dalam menghadapi situasi kondisi sekarang ini. Mintalah dengan iman, dengan percaya. Apa yang kau maksudkan, apa yang kau minta kepada Tuhan, pasti Tuhan berikan. Minta kesembuhan, minta pemeliharaan Tuhan, minta apa yang menjadi kebutuhan kehidupan saudara dan saya percaya pasti Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya untuk saudara dan saya. Asal jangan bimbang. Kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan, janganlah kita bimbang ataupun ragu-ragu Bapak Ibu. Seperti semacam, boleh kami bersaksi demikian Bapak Ibu. Bertahun-tahun, boleh bertahun-tahun ya, kalau boleh saya katakan bertahun-tahun. Saya ini pelayanan di gereja kami. Dan hal yang menjadi kerinduan saya saat itu adalah sepeda motor saya Bapak Ibu. Ya, sepeda motor saya itu sepeda motor sudah ya ketinggalan zaman lah untuk masa sekarang ini. Karena apa yang saya lihat gitu, kalau saya berfellowship dengan teman-teman tuh kadang-kala rasanya tuh wah, kendaraanku kok elek dewe gitu ya. Bravo saudara, ketinggalan zaman begitu Bapak Ibu. Tapi
Lalu ketika saya melihat jemaat-jemaat yang saya layani itu sepeda motornya baru juga, ada yang baru, tiap kali saya lihat mereka beli sepeda motor baru, dalam hati saya tak bilang, Tuhan giliran saya kapan begitu saudara. Ya giliran saya kapan. Tapi setiap saat, setiap waktu saya terus berdoa Bapak Ibu untuk kelancaran pekerjaan Tuhan melalui sarana transportasi. Puji Tuhan, tanggal 3 Agustus kemarin Bapak Ibu, ada anak Tuhan dari luar kota. Ya WA kepada saya, Pak Benyamin, saya mau kirim sepeda motor. Wah, saya tuh ini tenanan apa ngapusi ya bilang. Betul Pak Benyamin, saya mau kirim. Lah kenapa ngirim sepeda motor? Ternyata anak Tuhan ini bertahun-tahun itu dalam hatinya itu punya satu nasar Bapak Ibu. Nanti satu saat ketika saya diberkati Tuhan, saya mau belikan Pak Benyamin sepeda motor. Wah betul Bapak Ibu, tanggal 5 Agustus kemarin saya dikirimi sepeda motor Bapak Ibu. Tanpa biaya apapun lah, semua ditanggung oleh anak Tuhan ini. Dan sepeda motor itu baru grace, Honda Beat Matic saudara. Wah, yang biasanya saya harus genjot gini, tapi puji Tuhan, Tuhan itu sungguh luar biasa. Kalau kita minta dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan beri. Amin. Pasti Tuhan beri dengan sungguh. Apalagi hanya minta kesembuhan, minta kebutuhan yang lain, saya percaya pasti Tuhan menyatakan kuasanya. Asal kita mampu bertahan Bapak Ibu. Tetap bertahan dalam kondisi apapun, tetap bertahan. Supaya kita sebagai orang-orang percaya senantiasa tetap dalam kekuatan Allah. Oleh karena doa yang saudara dan saya panjatkan kepada Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya untuk kita tetap bisa bertahan dalam berbagai pencobaan. Yang ketiga yaitu dengan adanya pencobaan mengerjakan kita untuk mendekat kepada Allah Bapak Ibu. Mari kita lihat kembali ke surat Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8 sampai 10. Yakobus pasal 4 ayat 8 sampai 10. Dikatakan seperti ini. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarlah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Yang ketiga, dengan adanya masalah atau pencobaan yang kita hadapi, menjadikan kita menjadi untuk mendekat kepada Allah. Dan apa yang kita dapatkan ketika kita mendekat kepada Allah? Dikatakan Ia sendiri akan mendekat kepadamu Bapak Ibu. Ia sendiri akan mendekat kepadamu. Sehingga ada satu pujian, Allah itu, Tuhan itu sedekat doa kita, sejauh doa kita. Memang Bapak Ibu, Allah itu sangatlah dekat kepada orang-orang yang mau mendekat kepada Tuhan. Sampai sekarang Bapak Ibu, sejauh mana Bapak Ibu dalam mengikut Tuhan? Apakah selalu dekat kepada Tuhan? Mari kita lihat akan kitab Mazmur pasal yang ke-62 Bapak Ibu. Apa yang kita dapatkan saat kita mendekat kepada Allah? Dia sendiri akan mendekat kepada kita. Lalu yang berikutnya, Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, yang berikutnya, orang yang mendekat kepada Allah akan mendapat ketenangan.
Dia tidak akan goyah dalam menghadapi berbagai keadaan. Bahkan menjadikan Allah tempat keperlindungan. Menjadikan Allah tempat pengharapannya, tempat perlindungannya Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu mendekatlah kepada Allah sekarang ini. Saat-saat ini saat-saat yang luar biasa untuk kalian lebih mendekat kepada Tuhan supaya mampu bertahan. Tidak goyah dengan keadaan, tidak goncang dengan apa yang kita hadapi saat ini. Mungkin di luar sana banyak orang yang jatuh. Di sana banyak orang-orang yang kolab dan sebagainya dalam kehidupannya. Namun sebagai orang-orang percaya yang tetap mendekat kepada Allah, saya percaya engkau akan tetap kuat, engkau akan tetap kokoh dalam menghadapi berbagai pencobaan. Mendekatlah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Daud dalam Mazmurnya, ia senantiasa rindu untuk dekat kepada Allah. Karena memang di dalam Allah ada ketenangan Bapak Ibu. Saat-saat sekarang yang kita alami, hadapi saat ini. Kalau kita melihat keadaan di sekitar kita, membuat hati kita gelisah, hati kita resah. Tetapi ketika kita mulai mendekat kepada Allah, di situ ada ketenangan batin, ada ketenangan jiwa Bapak Ibu. Yang sangat luar biasa, kita boleh menikmati hadirat Allah, kita boleh menikmati kuasa Allah dinyatakan saat kita mendekat kepada Allah Bapak Ibu. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini? Apakah kalian tetap berusaha mendekat kepada Allah? Mendekatlah kepada Allah, ada kekuatan, ada perlindungan, ada keselamatan, dan ada kekuatan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Biarlah hal ini menjadi perenungan kita bersama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir saat ini. Supaya kalian sebagai orang percaya tetaplah bertahan. Karena saya percaya orang yang bertahan artinya orang yang tahan uji. Maka satu saat nanti ketika Yesus datang kembali yang kedua kali menyatakan dirinya, kalian menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan itu. Dan kita semua rindu hal itu dinyatakan atas kehidupan kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan melakukan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bagi Bapak Ibu yang mungkin berada di rumah masing-masing, kita akan berdoa supaya firman Allah saat ini akan jadi kekuatan iman kita untuk kita tetap bisa bertahan dalam menghadapi berbagai gelombang kehidupan. Mari kita akan satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan segala keberadaan kami. Kami naikkan syukur atas kasih karunia, kemurahan-Mu. Di saat ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami jemaat Tuhan untuk mendengar firman Allah. Kiranya firman Allah yang boleh kami dengar Tuhan, Kau meteraikan dalam hati setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Supaya mereka memiliki keyakinan yang teguh akan Engkau. Sehingga mereka mampu bertahan dalam menghadapi berbagai pergumulan, percobaan yang saat sedang dihadapi. Kuatkan dan teguhkan hati kami semua ya Tuhan. Sehingga kami menjadi pemenang pada akhirnya. Oleh karena Yesus Kristus yang menjadi penolong kami. Itu sebabnya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Engkau. Apapun yang sedang kami alami hadapi saat ini Tuhan, kami percaya kami tetap dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kiranya menjadi kekuatan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin.
Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala di tempat ini, Ibu Pendeta Julia. Seluruh sidang jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Benyamin yang sudah melayani firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan memberkati. Warta Gereja Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Bapak Ibu Saudara, untuk ibadah minggu depan tanggal 22 ya, kita akan usahakan kita tetap bisa di gereja ya, bisa di gereja. Tapi kita tetap tunggu surat edaran Pemkot ya, supaya kita sebagai warga tidak menyalahi aturan ya. Tapi kita tetap berdoa supaya minggu besok ibadah kita sudah bisa ada di gereja ya. Jemaat tetap jaga kesehatan ya. Kalau tidak ada keperluan tidak usah kemana-mana, di rumah saja ya. Kita akan tetap bersekutu bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing ya. Ini saja Warta Gereja, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi ini. Nanti sekali lagi dengan kasih Kristus kami mohon Bapak Pendeta Benyamin untuk tutup doa dan doa berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita saat ini. Untuk itu saya berharap semua bisa berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Dengan segala keberadaan kami naikkan syukur untuk berkat-Mu dalam ibadah hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya setiap jemaat-Mu yang saat ini hadir di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing dengan berbagai pergumulan beban berat, kiranya Engkau Tuhan dengan tangan-Mu, Engkau menjamah, Engkau melawat mereka. Sehingga beban berat yang mereka sedang alami rasakan saat ini oleh kuasa dalam nama Yesus Tuhan, Engkau menjamah mereka, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat mendapatkan pelepasan yang dari Tuhan. Itu sebabnya kami menyerahkan Tuhan segenap jemaat-Mu di tempat ini, di dalam perlindungan dan di dalam kuasa Tuhan. Dan tak lupa saat ini kami berdoa untuk Ibu Gembala Pendeta Julia yang saat ini sedang mengalami proses pemulihan kesehatan Tuhan. Kiranya dengan kuasa Tuhan Engkau yang memulihkan, Engkau Tuhan yang menjamah. Dan kami percaya pertolongan kami datang dari Tuhan. Dan Yesus dokter di atas segala dokter yang menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk hal yang terindah pada saat ini. Dan sebentar kami mengakhiri ibadah, kiranya tangan Tuhan selalu menopang setiap kehidupan kami semua. Segenap jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sekarang saatnya kalian mengangkat tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah seisi rumahmu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan dan kau lakukan. Dan sekarang terimalah kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, dan kenikmatan hidup yang melampaui segala apa yang ada, yang telah diberikan di dalam Allah Bapa, dalam kasih sayangnya anaknya yang tunggal Tuhan Yesus, serta persetujuan dengan Roh Kudus, hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Maranatha, Tuhan memberkati kalian baik jasmani dan rohani kalian. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin.